Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengtina Apriani Dewi, kelas E5 Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital yang akan mempresentasikan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita mengetahui apa itu perencanaan sumber daya manusia, kita ketahui dulu definisi dari SDM. SDM atau sumber daya manusia didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, SDM juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro yaitu total keseluruhan penduduk usia produktif yang berada di suatu wilayah. Sedangkan SDM mikro adalah orang yang bekerja di suatu institusi atau perusahaan. Selanjutnya, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Nah, di sini ada pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, perencanaan SDM adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Yang kedua, menurut Mathis dan Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan SDM menurut Andrew Esikula adalah sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Yang keempat, menurut Mondi dan Noe 1995. Perencanaan SDM merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Yang kelima, menurut Werder dan Davis, pengertian perencanaan SDM adalah sebuah rencana sistematis dalam memprediksi kebutuhan karyawan dengan ketersediaan untuk waktu yang akan datang. Dan yang keenam, menurut Jackson dan Walker 1990, perencanaan SDM merupakan suatu proses manajemen yang menentukan mobilitas SDM, organisasi atau perusahaan saat ini menuju posisi di masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, apa sih tujuan perencanaan SDM itu? Tujuannya agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply SDM perusahaan. Sedangkan fungsi perencanaan SDM yang pertama bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Yang kedua, bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Selanjutnya, yaitu tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Tahapan ini bisa menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. Sebagai contoh, Anda harus menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan perincian tujuan seperti itu, maka penilaian terhadap kebutuhan SDM untuk setiap divisi akan terbentuk. Yang kedua, melakukan inventarisasi SDM. Setelah mendapatkan nilai kebutuhan SDM dari hasil analisis tujuan organisasi, maka selanjutnya ketahui tentang informasi SDM yang tersedia di perusahaan saat ini. Hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga, memperkirakan demand dan supply SDM.
Setelah tahap inventarisasi SDM, maka tahap selanjutnya yaitu memperkirakan tenaga kerja yang perusahaan butuhkan di masa mendatang. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus ada penambahan karyawan, pelatihan karyawan, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Pada tahap ini akan dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat dan mengelola data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan SDM. Melakukan perkiraan kesenjangan SDM ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan SDM atau pengurangan SDM agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Hal ini bisa dilakukan setelah mendapatkan hasil perbandingan antara demand dan supply SDM yang akhirnya akan menghasilkan sebuah selisih, baik itu selisih lebih ataupun kurang. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan selanjutnya yaitu tim perencanaan sumber daya manusia harus merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan ini dilakukan setelah hasil perkiraan sudah tersedia dan apabila ada kesenjangan, maka diperlukan tindakan yang bisa menghilangkan kesenjangan tersebut. Contoh tindakan yang bisa diambil yakni dapat berupa mutasi antar bagian atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, ada pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan SDM yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua, ada perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan. Karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, ada teknologi atau teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan HR. Maka dari itu, jika diperlukan HR, perlu merencanakan adanya pelatihan mempelajari fitur atau perangkat perusahaan untuk karyawan. Nah, itu dia penjelasan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.